Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Hima Pagi SD Universitas Darmas Indonesia. Podcast kali ini bertemakan menyambut bulan suci Ramadan. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Nadia Prastika, semester 4. Saya juga salah satu anggota Hima Prodi PGSD pada periode 2023-2024. Tetapi saya tidak hanya sendiri loh, tetapi juga ditemani oleh seseorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Hima Prodi PGSD pada periode 2020-2001. Pasti kalian udah tahu kan, yang khususnya Universitas Darmas Indonesia, yaitu Bang Izo Irarudini. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Darmas Indonesia loh pada periode 2021-2022. Yuk kita sapa dulu. Halo Bang Izo. Halo semuanya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, tapi kita juga perlu tahu loh, apa aja sih pengalaman-pengalaman yang pernah beliau ikuti, kemudian juga biodatanya. Nah, untuk Bang Ijo, bolehkah untuk menjelaskan apa saja sih pengalamannya dan biodatanya? Baik, terima kasih kepada Kak Nadia yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Izo Irarudini, Prodi PGSD semester 8. Saya berasal dari Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kecamatan Lembang Masurai. Tempat tanggal lahir Muara Pangi 20 September 2001. Saya ini juga masih muda loh, cuman orangnya aja agak terlalu besar, tapi umurnya masih muda juga. Pengalaman organisasi saya pernah menempuh organisasi. Yang pertama itu awal mulai saya masuk perguruan tinggi, yaitu di Universitas Darmas Indonesia. Saya masuk organisasi yang namanya UKM Kerohanian Islam. Di sambil itu saya juga pernah bergabung di himpunan mahasiswa jurusan yang pada masa itu masih disebut himpunan mahasiswa jurusan, karena sejak tahun 2020-2021 posisinya diganti yang menjadi Hima Prodi, yang pada saat itu saya pernah menjabat menjadi dipercayai untuk menjabat menjadi ketua Prodi PGSD periode 2020-2021. Setelah itu saya juga memberanikan diri untuk tampil di depan orang banyak. Ya, namanya juga pengen mencoba ya. Kita itu juga ingin memperkenalkan diri kita. Itu yang pertama. Saya memberanikan diri saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 2021 kemarin, dan alhamdulillahnya dipercayai dan terpilih menjadi wakil presiden pada periode 2021-2022. Oke, terima kasih untuk penjelasan mengenai pengalaman-pengalaman organisasi dari Bang Izo. Semoga kita semua termotivasi untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus kita. Nah, kembali ke topik lagi nih, kita akan membahas tentang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, untuk Bang Izo, bagaimana sih perasaannya untuk menyambut bulan suci Ramadan kali ini? Perasaan saya menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini sangat gembira ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya di dalam api neraka. Maka daripada itu kita termotivasi, gembiranya kita, senangnya kita menyambut bulan suci Ramadan pada tahun hari ini. Baik, tapi juga termasuk gembiranya itu karena sudah selesai ya Bang pada tahap pertama menuju SPD. Amin. Nah, jadi kita juga ikut gembira, senang sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan pada tahap pertama. Nah, semoga lancar segala urusan dan revisinya ya Bang. Iya. Nah, kemudian lanjut saja ke pertanyaan yang kedua atau topik yang kedua. Ini juga termasuk pengetahuan kita yang belum tahu menjadi tahu. Yang kedua itu amalan-amalan atau ibadah apa saja sih yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini? Baik.
kalau kita berbicara tentang amalan ya, tentang ibadah, mungkin kita sudah mengetahui semuanya apa saja keutamaan dari bulan suci Ramadan, amalan-amalan apa saja yang perlu kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Namun di sini saya sendiri yang sering saya lakukan di bulan suci Ramadan itu ada 3. Yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Kita kalau sering kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Kalau bahasa keren itu lega ya, bahasa sekarang ini. Yang keduanya itu mendirikan sholat malam. Seperti apa sholat malam yang kita dirikan? Ya, kalau sekarang ini bisa dinamakan sholat tarawih berjamaah, terus sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Yang ketiganya itu i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf dalam masjid ini kita bukan hanya sekedar i'tikaf saja, namun kita berzikir dalam masjid, memperbanyak ibadah dalam masjid, beribadah kepada Allah. Apa yang kita inginkan kita berdoa, karena salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan yaitu doa-doa yang kita ucapkan itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih atas penjelasan tentang ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Tentunya untuk menambah pahala, menghapus dosa-dosa yang kita perbuat, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Dan mohon maaf untuk pendengar kalian semua karena terdapat tambahan suara-suara yang bising. Karena di sini tidak jauh dari jalan besar, jadi banyak suara-suara motor atau mobil-mobil. Nah, kemudian kembali ke topik lagi, yaitu pertanyaan yang ketiga. Ini tentang iman. Nah, kan kita sebagai mahasiswa, mahasiswi tentu juga harus memiliki asupan atau mencari sebuah pengetahuan cara untuk meningkatkan keimanan. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, baik kita bisa memanfaatkan waktunya. Nah, untuk Bang Izo, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan keimanan? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Ini sering kali muncul di kalangan kita bagi mahasiswa, bukan mahasiswa Universitas Mas Indonesia saja, tapi mahasiswa-mahasiswa lain juga sering saya dapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Karena kadang-kadang itu iman kita sering goyang katanya, sering gimana lah kayak gitu. Nah, terus sebelum kita berbicara tentang meningkatkan iman kita ketahui dulu apa itu iman. Yang mana iman itu ada 2 pengertian. Yang pertama, kita ketahui iman dalam menurut bahasa, yaitu keyakinan kita ataupun kepercayaan kita. Adapun menurut iman bagi istilah, yaitu membenarkan dengan hati kita apa yang kita benarkan, yaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat apa yang Rasulullah kerjakan, tetapi kita membenarkan apa yang dia perintahkan kepada kita. Contohnya sholat 5 waktu. Rasulullah itu menjemput sholat 5 waktu itu tidak mudah. Memperjalankan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang pertama menuju ke Sidratul Muntaha. Hanya tugasnya untuk menjemput perintah sholat. Itu yang pertama, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu mengikrarkan dengan lisan. Apa yang kita ikrarkan, apa yang kita ucapkan, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita ikrarkan itu, kita ucapkan, kita tegaskan dalam keyakinan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menggerakkan dengan anggota tubuh kita. Apa yang kita lakukan? Contohnya sekarang ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin kita bisa melaksanakan puasa, sholat, ibadah lain sebagainya. Kita gerakkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tadi pengertian iman. Ada 2 pengertian iman, namun dalam pengertian ini ada 3. Yang pertama, membenarkan dengan hati kita, mengikrarkan dengan ucapan kita, lisan kita, terus menggerakkan dengan anggota tubuh kita. Nah, numbul nih pertanyaan dari Kak Nadia tadi, gimana sih Bang cara mengatasi iman kita turun? Nah,
Sering nih pertanyaan ini muncul di kalangan kita mahasiswa. Kenapa? Remaja ini sering kita ketahui mungkin kesibukannya melebihi orang-orang sibuk. Sok-sok sibuk juga, namun dia lupa apa yang dia lakukan, lupa apa yang ingin dia lakukan. Nah, cara kita mengatasi iman kita turun, yang pertama itu kembali ke diri kita sendiri. Sadar diri kita, apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang kita perbuat? Apa sih yang kita perbuat sebelum ini kok bisa seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, teman kita. Cara kita mengatasi iman kita turun itu bisa jadi di teman kita. Mungkin teman kita menjebak kita ke jalan yang tidak benar. Ada juga teman kita menjebak kita ke jalan kebenaran. Contohnya seperti ini. Teman-teman kita ini berpura-pura untuk mengajak kita ke suatu tempat. Namun di suatu tempat itu kita sudah digodai dengan sesuatu misalnya yang membuat iman kita turun. Nah, itu salah satu yang membuat iman kita turun. Gimana cara kita meningkatkannya? Kita carilah berkumpul dengan orang-orang yang memang bisa menjerumuskan kita ke suatu hal yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Kak Nadia. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat jelas menurut saya mengenai peningkatan iman dan apa itu iman. Terima kasih ya Bang Izo. Kemudian ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Apalagi untuk kalangan kita nih yang mahasiswa-mahasiswi yang rata-ratanya memiliki penyakit yang sangat parah, yaitu malas dan juga lalai dengan contohnya sholat 5 waktu. Nah, lanjut yang terakhir tentang apa ada sih harapan yang belum tercapai, harapannya Bang Izo yang belum tercapai pada Ramadan kemarin. Dan Bang Izo bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Darmas Indonesia dalam waktu bulan suci Ramadan kali ini. Kepada Bang Izo kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nadia, yang mana pertanyaannya apa saja harapan yang belum tercapai di bulan suci Ramadan sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang harapan, mungkin sangat banyak ya, karena keinginan kita itu sangat banyak, namun belum tercapai. Mungkin di sini bisa saya sampaikan salah satu keinginan saya yang belum tercapai, yaitu yang mana pada bulan Ramadan tahun kemarin saya pengennya ingin hatam Quran selama 1 bulan itu sebanyak 3 juz. Namun yang tercapai hanya 1 juz. Namun saya tidak pernah berhenti ataupun tidak mau lagi untuk baca Al-Quran, tidak. Saya tetap dalam situasi apapun saya sempatkan dalam 1 hari itu saya ada membaca huruf-huruf dalam Al-Quran. Karena apa? Motivasi hidup saya itu jangan lepas dari Al-Quran. Yang mana perlu kita ketahui, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Itu motivasi saya. Kita orang yang mau belajar, mengajarkannya dan mau juga mengamalkannya. Bukan hanya saja belajar, tapi tanpa diajarkan ataupun tanpa diamalkan. Ibaratkan kalau kita menuntut ilmu itu yang tidak diamalkan bagaikan batang pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Menuntut ilmu yang tidak diamalkan bagaikan batang pohon tidak berbuah. Percuma kita memelihara sebuah batang pohon, namun bertahun-tahun kita meliharanya tapi hasil untuk kita tidak ada. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita belajar ilmu, mencari ilmu, namun kita amalkan, kita ajarkan dengan orang lain sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu apa yang kamu ketahui walaupun itu hanya 1 ayat. Jadi motivasi saya itu hanya satu tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita ini orang yang mau belajar dan mau mengajarkannya. Bukan hanya belajar dan mengajarkannya saja, tapi kita juga mengamalkan dalam diri kita sendiri. Jangan hanya kita mengajarkan kepada orang lain, tetapi kita lupa pada diri kita sendiri.
Kemudian sedikit motivasi dari saya untuk seluruh mahasiswa Universitas Andalas Indonesia yang khususnya mahasiswa Undari, yaitu bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Di mana ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana kita ini di dunia ini tempat kita bertanam, dan di akhirat kita tempat memetik buahnya. Kalau kita di dunia kita menanam buah kejahatan, maka kita akan memetik buah surga. Yang di dunia ini kita memetik buah kebaikan, maka di akhirat nanti kita akan memetik hasilnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Ya, thank you tenan. Oh maaf, maksudnya thank you banget untuk Bang Izo. Semoga kita semua termotivasi yang telah disampaikan oleh Bang Izo. Semoga hal-hal yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya untuk semuanya, karena saya yang masih kelihatan grogi, soalnya masih pertama nih, atau bisa disebut juga pemula untuk membuka podcast. Asik. Kemudian terima kasih juga kepada semuanya yang telah berpartisipasi untuk mendengarkan, tetapi jangan lupa juga like dan share-nya. Kemudian kita sama-sama senang dan terima kasih. Dan terima kasih banyak kepada Bang Izo yang sudah menyempatkan waktu dan telah membagi pengetahuannya. Kita sangat senang bisa sharing-sharing begini ya Bang. Iya. Lain kali kita akan lanjut untuk podcast-podcast di kemudian harinya. Dan sedikit juga saya sampaikan kepada kita semua, semangat dalam menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.